Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Shalom, selamat pagi sahabat Sang Sinar. Kita mengucap syukur di saat pagi yang indah ini. Oleh karena kemurahan dan kebaikan Tuhan, kita boleh menikmati akan berkat-Nya di pagi yang indah ini. Kita bersyukur sepanjang malam Tuhan telah menjaga kehidupan kita. Hingga di pagi yang indah ini, Tuhan membangunkan kita dengan kekuatan yang baru, dengan nafas kehidupan yang baru. Kita mengucap syukur
jikalau kesempatan yang indah ini kita boleh menikmati akan segala berkat-Nya. Untuk itu, sebelum kita melangkah sepanjang hari ini, melakukan segala tugas dan aktivitas kita, terlebih dahulu kita masuk dalam perenungan firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk pagi yang indah ini Tuhan. Sungguh kami berterima kasih dan mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk sepanjang malam yang telah kami lewati. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini. Engkau bangunkan kami dengan kekuatan yang baru, dengan nafas kehidupan yang baru. Tuhan, terima kasih. Sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk segala perbuatan Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Oh Tuhan, di pagi ini, sebelum kami melangkah, sebelum kami melakukan segala rutinitas kami, terlebih dahulu Tuhan, kami mau merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Karena kami percaya Tuhan, firman-Mu lah yang akan menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Firman-Mu lah Tuhan yang akan selalu memberikan kami kekuatan. Oh Tuhan Yesus yang baik, hadirlah bagi kami, berbicaralah bagi kami di saat pagi yang indah ini. Biarlah hikmat marifat-Mu Tuhan, Engkau limpahkan bagi kami. Tuhan Yesus yang baik, berfirmanlah bagi kami, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk merenungkannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, sekali lagi Shalom sahabat Sang Sinar. Puji Tuhan, sungguh luar biasa akan cinta Tuhan, akan kebaikan Tuhan yang begitu nyata dan luar biasa dalam perjalanan kehidupan kita hingga sampai di pagi yang indah ini dengan nafas yang baru, dengan kekuatan yang baru masih kita miliki dalam kehidupan kita. Untuk itu, mari kita membuka bersama-sama akan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Petrus pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-7. Perenungan firman Tuhan kita di saat pagi ini terdapat di dalam 1 Petrus pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-7. Baik, saya akan membacakan untuk kita semua. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Kita patut bersyukur karena Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita di pagi ini, sikap hidup orang percaya. Bagaimana sikap hidup kita sebagai orang percaya di hadapan Tuhan? Sebagai orang yang percaya, tentunya kita perlu memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Tentunya sebagai orang percaya, kita perlu menyenangkan hati Tuhan di setiap langkah kehidupan kita hari lepas hari. Di saat ini, kita mau belajar bersama-sama ciri sikap hidup orang percaya. Hal yang kita belajar dari firman Tuhan ini adalah mampu menguasai diri. Di ayatnya yang ke-7a berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, hari-hari akhir ini ada banyak hal, ada banyak kejadian yang dapat memancing kita untuk kita berbuat dosa. Banyak orang mudah untuk marah, mudah untuk terpancing untuk melakukan hal-hal yang jahat
tidak jarang ada orang yang rela untuk membunuh atau mengakhiri hidupnya dengan mudah tanpa berpikir panjang. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita melihat realita yang terjadi saat ini, jika kita mau menyelidiki mengapa semua itu bisa terjadi, salah satu jawaban yang bisa kita temukan adalah karena tidak mampu menguasai diri. Mari Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai orang yang percaya, supaya kita mampu menguasai diri kita di setiap langkah kehidupan kita hari lepas hari, mari kita izinkan Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Mari kita izinkan Tuhan menguasai hati dan pikiran kita, sehingga kita mampu menguasai diri kita. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, realita yang terjadi saat ini, dengan segala keberadaan saat ini, bisa saja membuat kita tidak mampu menguasai diri kita, jikalau kita tidak menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita memiliki sikap hidup yang mampu menguasai diri kita, yang mampu menguasai kehidupan kita, sehingga kita tidak mudah jatuh dalam dosa, sehingga kita tidak mudah jatuh dalam berbagai hal yang membuat kita tidak bangkit lagi. Tetapi mari Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, izinkanlah Tuhan hadir di setiap langkah kehidupan kita. Izinkanlah Tuhan untuk Dia menguasai hati dan kehidupan kita, supaya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mampu menguasai diri kita, apapun cobaan, apapun godaan yang kita alami dalam perjalanan kehidupan kita hari lepas hari. Ciri sikap hidup orang percaya, selain kita mampu menguasai diri, mari kita menjadi pribadi yang tenang di setiap langkah kehidupan kita. Seperti di ayatnya yang ke-7b di sini berkata, jadilah tenang. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tenang adalah kebutuhan semua orang. Tanpa ketenangan, orang tidak akan mampu menjalani hidup ini dengan baik. Sebaliknya, ketika kita mampu untuk tenang, maka kita dimampukan untuk menghadapi segala sesuatu dengan baik. Mari Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, belajarlah kita menjadi pribadi yang tenang. Maka ada kekuatan yang kita peroleh dari Tuhan. Ketika kita tenang, kita dapat melihat kekuatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita untuk menghadapi setiap tantangan, persoalan hidup yang terjadi dalam kehidupan kita hari lepas hari. Sama seperti Daud yang mengatakan di dalam Mazmur 6 pasal 62 ayat yang pertama, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatan. Yang artinya Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hanya dekat Allah saja kita merasakan yang namanya ketenangan. Kalau kita memperoleh yang namanya ketenangan, mari kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Mari kita ada dalam hadirat Tuhan di setiap langkah kehidupan kita, sehingga kita menjadi pribadi yang tenang ketika kita menghadapi segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan, sikap hidup kita sebagai orang percaya, mari kita belajar untuk kita mampu menguasai diri kita,
Mari kita belajar untuk kita menjadi tenang. Dan mari kita belajar untuk senantiasa suka berdoa. Seperti di ayatnya yang ke-7c berkata, supaya kamu dapat berdoa. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Doa adalah nafas kehidupan setiap orang percaya. Doa adalah di mana hubungan kita dengan Tuhan, di mana kita membangun hubungan kita dengan Tuhan, di mana kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Sama halnya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ketika kita berkomunikasi dengan orang tua atau keluarga kita yang ada di kampung halaman, tentunya kita pakai handphone untuk kita berkomunikasi. Kita mendengar suara mereka dari sana dan suara kita dari sini, mereka pun mendengarnya. Begitupun ketika kita datang kepada Tuhan, membangun hubungan kita melalui doa kita dengan Tuhan, Tuhan akan mendengar doa kita. Tuhan mendengar setiap apa yang menjadi ucapan kita, yang menjadi setiap pergumulan kita, yang menjadi setiap persoalan kita dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mari Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melatih hidup kita, melatih diri kita untuk kita selalu senantiasa berdoa. Jangan kita hanya suka untuk mengatakan hal-hal yang tidak baik saja, tetapi kita perlu juga suka untuk kita berdoa. Karena ketika kita berdoa itu adalah di mana kita belajar untuk kita membangun hubungan kita dengan Tuhan. Membangun hubungan kita dengan Tuhan adalah salah satu hal yang paling penting kita sebagai orang percaya. Di mana kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Membangun hubungan dengan Tuhan itu adalah sesuatu yang sangat penting. Di mana kita bisa mencurahkan segala pergumulan kita di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita bangun pagi, mari kita mengawali pagi kita di dalam doa. Mari kita duduk di hadapan hadirat Tuhan. Kita mau berdoa, mengawali pagi kita dengan doa. Segala sesuatu yang kita lakukan, kita serahkan semuanya di dalam doa. Dan mari juga kita pun, ketika kita mengakhiri hari kita, mari kita mengakhiri di dalam doa. Sehingga hubungan kita di dalam Tuhan semakin erat. Kita semakin menjadi pribadi yang selalu senantiasa hidup kita semakin bertumbuh dan semakin hari semakin dewasa di dalam Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sikap hidup orang percaya, hal yang kita perlu belajar dari firman Tuhan ini adalah mari kita belajar untuk mampu menguasai diri. Mari kita belajar untuk menjadi pribadi yang tenang. Dan mari kita menjadi pribadi yang selalu suka berdoa. Ketika itu yang kita lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ketika sikap hidup kita sebagai orang percaya, itu yang kita terus lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Semakin hari rohani kita bertumbuh, semakin hari kita semakin dewasa di dalam Tuhan, semakin hari semakin kita mengerti dan memahami apa yang Tuhan mau, yang Tuhan kehendaki dalam setiap perjalanan kehidupan kita hari lepas hari. Biarlah Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, perenungan di pagi yang indah ini memberkati langkah kehidupan kita hari lepas hari. Mari kita mau menjalani hari-hari kita dengan penuh sukacita, dengan penuh ucapan syukur, dan biarlah hidup kita selalu senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita di saat pagi yang indah ini. Amin. Untuk firman Tuhan, kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, untuk firman-Mu di saat pagi yang indah ini Tuhan.
Sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan, oleh karena kemurahan-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, tanamkanlah firman-Mu dalam hati kami Tuhan. Jadikanlah firman-Mu Tuhan sebagai benih yang jatuh dalam hati kami, sehingga firman-Mu itu Tuhan semakin hari semakin bertumbuh di dalam kehidupan kami. Oh Tuhan, terima kasih. Ajarlah kami Bapa untuk semakin hari semakin kami mengandalkan Engkau. Semakin hari Tuhan, semakin kami mengutamakan Engkau di setiap langkah kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan Yesus, sepanjang hari ini Tuhan kami